Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kurnia Mandiri Farm. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit berbagi informasi bagaimana caranya menetaskan telur ayam menggunakan mesin penetas telur. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Kurnia Mandiri Farm, langsung saja di subscribe, nyalakan tanda loncengnya, serta apabila informasi yang didapat dari video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa like serta komen bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana cara menetaskan telur menggunakan mesin penetas telur. Oke teman-teman sekalian, ini salah satu mesin penetas telur dengan model sistem rak putar ya, rak putar dan juga sudah otomatis ya. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis mesin penetas telur itu. Ada yang manual, ada yang semi otomatis, dan ada juga yang full otomatis. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara manual, semi otomatis, dan juga otomatis? Nah, jadi yang membedakan adalah sistem daripada mesin penetas itu. Mesin penetas itu ya, kalau yang manual, nah itu benar-benar dilakukan ataupun kontrolnya secara manual, baik itu untuk setting temperatur maupun untuk membolak-balikan telurnya. Sedangkan yang semi otomatis itu mesin tetas yang menggunakan termometer ataupun termostat ya, untuk mengatur temperatur sesuai dengan settingan temperatur yang diinginkan. Adapun untuk membolak-balikannya itu masih menggunakan tangan ya, ataupun dilakukan secara manual ya. Nah, berbeda lagi dengan yang full otomatis. Kalau yang full otomatis itu baik settingan temperatur maupun untuk membolak-balikan telur itu sudah dilakukan secara otomatis. Bahkan untuk mengatur kelembaban udara yang ada di dalam mesin penetas telur pun bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan alat ya, ataupun tambahan alat ya, sehingga kelembaban yang ingin dicapai itu bisa disetting. Nah, mungkin ini adalah salah satu mesin penetas dengan sistem otomatis dan menggunakan rak putar ya. Dan untuk rak putar ini sendiri juga atau rak telurnya ya, untuk membolak-balikan telur ini ada beberapa jenis juga. Ada yang model rak putar ya, seperti pada mesin penetas ini, dan juga ada yang sistem ayun ya. Nah, dimana sistem ayun berarti raknya itu berayun ya, berayun. Dan juga ada yang modelnya sistem rak geser ya. Jadi sebenarnya banyak ya macam-macamnya, tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan ya tentunya dengan budget yang kita miliki. Nah, dalam mesin penetas ini mungkin kita sedikit informasikan ya, bahwasanya apa saja sih yang ada pada komponen-komponen yang ada di dalam mesin penetas telur ini. Yang pertama adalah, nah ini ya, untuk yang otomatis sudah tentu ada yang namanya untuk setting temperatur. Nah, setting temperatur ini adalah termostat digital ya. Ini untuk men-setting temperatur agar temperaturnya ya bisa disesuaikan dengan suhu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur ayam.
Dan untuk men-settingnya itu sangat mudah sekali ya. Untuk alat ini kita ambil contoh. Nah ini, nah kita setting nih. Nah ini untuk setting ketika lampunya berkedip. Nah ini untuk kita ulangi lagi. Ini untuk batas atas temperatur. Jadi batas atas temperatur ini artinya ketika temperatur sudah mencapai settingan tertentu, maka secara otomatis lampu yang ada di dalam mesin penetes ini akan mati. Kenapa? Karena temperatur sudah tercapai. Adapun untuk indikasi temperaturnya, nah ini ya alatnya, sehingga nanti ini akan menerima panas yang ada di dalam mesin penetes, sehingga nanti kalau temperaturnya sudah tercapai maka otomatis akan mati. Oke, kita akan coba ya. Karena ini kondisinya dibuka, jadi temperatur mungkin masih belum tercapai pada titik maksimalnya. Kita setting lagi ulang ya. Nah ini kita mau naik turunkan sini, kita mau setting di temperatur berapa lampunya akan mati. Contoh kita akan setting di 38,2. Oke ya. Nah sekarang temperatur yang ada di dalam mesin tetas atau yang terbaca oleh sensor ini itu adalah 35,9. Nah tadi kita sudah setting bahwa untuk batas maksimal daripada temperatur yang dibaca oleh sensor ini adalah 38,2, sehingga ketika temperatur mencapai 38,2 maka secara otomatis lampu akan mati. Artinya tidak ada sumber panas, sehingga temperatur nanti akan turun. Nah biasanya untuk temperatur ataupun termostat jenis digital seperti ini memiliki selisih 5 derajat ya, sehingga mohon maaf, bukan 5 derajat tapi 0,5 derajat ya, 0,5 derajat. Jadi dia akan turun sampai dengan 0,5 derajat, sehingga setelah turun 0,5 derajat dia akan otomatis nyala lagi lampunya ya. Nah, kita coba ya. Kita tempelkan saja agar lebih cepat proses pembacaan temperatur. Kita tempelkan di lampunya atau kita dekatkan sensornya, maka secara otomatis akan naik. Akan naik terus sampai dengan 38,2 yang sesuai dengan kita setting. Nah, setelah 38,2 tercapai, lampu mati ya. Lampu mati. Jadi seperti itu teman-teman. Nah sekarang temperatur akan turun. Nah setelah turun 0,5 tadi berarti 37,7 ya. Nah, maka lampu akan secara otomatis menyala. Kenapa penurunannya cepat? Karena ini posisinya ada terbuka ya teman-teman ya. Kalau ini posisinya tertutup, nah kita tutup. Nah ini akan sedikit ya memperlambat penurunan temperatur. Intinya temperatur akan dijaga di antara 38,2 sampai dengan 37,7 ya, atau 37,7 paling rendah ya, sampai dengan 38,2 derajat Celcius ya. Sekali lagi tadi untuk setting temperatur. Nah, ini yang biasa kita gunakan ya untuk menetaskan telur ayam. Terus ada beberapa teman yang bertanya, apakah temperatur untuk menetaskan telur ayam dengan telur yang lainnya sama? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Nah, jadi temperatur untuk telur ayam itu biasanya sekitar 37,5 sampai dengan 38. Adapun kalau misalkan untuk
penetasan telur lain ya selain daripada telur ayam, ini bisa enggak ya? Nah, jawabannya adalah bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk alat penetas ini bisa digunakan untuk menetaskan selain daripada telur ayam, misalkan telur puyuh, telur bebek, telur kalkun, telur entok, ataupun juga telur burung ya, baik itu burung kenari, lovebird, maupun burung murai batu dan juga jalak. Terus setting temperaturnya gimana? Nah, untuk temperatur yang digunakan dari masing-masing telur itu tentunya berbeda-beda ya. Nah, contoh telur ayam. Nah, telur ayam sebenarnya secara umum itu menggunakan settingan temperatur antara 37 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius atau 38,5. Kalau untuk telur bebek ya, kalau untuk telur bebek juga sama ya, kurang lebih 37 derajat Celcius sampai dengan 39 derajat Celcius. Tapi mungkin nanti untuk kelembaban udaranya saja yang berbeda. Kalau ayam 10 sampai dengan 60%. Kemudian kalau untuk telur bebek itu 80 sampai dengan 85% ya. Dan untuk telur entok, kalkun itu hampir sama dengan settingan telur bebek. Kalau untuk telur burung, nah ini burung kenari misalkan, nah ini menggunakan settingan temperatur yang lebih rendah, yaitu sekitar 34 sampai dengan 35 derajat Celcius. Adapun burung lovebird dan juga murai serta jalak itu menggunakan settingan temperatur di kisaran 36 sampai dengan 37 derajat Celcius dengan kelembaban 60 sampai dengan 65% ya untuk burung kenari dan lovebird. Adapun untuk murai batu ataupun jalak itu lebih tinggi ya kelembabannya, kisaran 80% itu ya. Nah, untuk masa penetasannya, nah, bagaimana? Mungkin ada teman juga yang bertanya apakah kalau menggunakan mesin penetas ini bisa mempercepat proses penetasan telur dari biasanya. Ya tentu sekali lagi bisa, cuman ya tergantung daripada settingan. Artinya kecepatan dalam menetas, artinya telur bisa menetas lebih cepat, itu tergantung daripada tadi temperaturnya. Nah, semakin panas temperaturnya, settingannya semakin tinggi, itu akan mempercepat proses penetasan telurnya. Akan tetapi biasanya kalau misalkan temperaturnya tinggi, nah itu memang kalau embrio yang di dalam telur tidak bermasalah, dia bisa menetas lebih cepat dari biasanya. Tapi kalau embrio yang di dalam telur bermasalah, bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, maka dari itu idealnya adalah ya sesuai dengan sama ya, artinya sama dengan yang ditetaskan ataupun yang dirami oleh indukannya. Jadi ya kita menyesuaikan dengan alaminya ya. Cuman yang membedakan kalau misalkan sama, terus buat apa untuk ditetaskan menggunakan mesin penetas? Ya tentunya kalau misalkan kita rami dengan indukannya, ya mungkin satu indukan bisa mengerami telur ya paling banyak kalau untuk ayam mungkin ya 12, 13 sampai 15. Itu pun mungkin yang menetas ya bisa jadi hanya 10 ataupun 11. Sedangkan menggunakan mesin tetas ini, nah ini bisa menetaskan telur dalam skala yang lebih banyak. Contoh, untuk mesin penetas telur ini bisa memuat kurang lebih ya 75 sampai dengan 80 butir telur ya untuk menetaskannya. Sehingga kalau misalkan menetas secara bersamaan, nah ini kan akan lebih enak ya untuk memberikan
pakan dan juga membesarkannya kan gitu. Sedangkan kalau misalkan kita mengandalkan daripada penetasan yang dilakukan secara alami oleh induknya, itu kan akan berbeda-beda waktu menetasnya. Sedangkan menggunakan mesin tetas akan secara bersamaan. Mungkin itu secara kelebihannya. Ya. Nah, tadi untuk masa ataupun waktu berapa hari sih telur dimasukkan ke dalam mesin penetas sampai dengan menetas. Ya, jadi jenis telur yang ditetaskan itu berbeda-beda. Contoh telur ayam tadi ya. Telur ayam itu waktu penetasan ataupun waktu inkubatornya sekitar 21 hari. Nah, telur puyuh itu membutuhkan waktu 17 sampai 18 hari. Berbeda lagi dengan telur bebek, telur entok ya, telur kalkun. Itu membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 28 hari. Nah, sedangkan untuk telur burung ya, burung kenari, lovebird itu membutuhkan waktu 14 hari. Ya, adapun untuk murai itu 11 hari dan juga burung jalak lebih cepat lagi, yaitu sekitar 10 hari. Nah, sekali lagi dengan mesin penetas ini bisa menetas lebih cepat ya. Tadi dengan cara menaikkan settingan temperatur, akan tetapi yaitu tergantung terhadap embrio telurnya itu yang ada dalam telur. Nah, kalau embrionya kuat maka bisa menetas lebih cepat. Tapi kalau embrionya tidak kuat maka akan mati karena kepanasan ya. Jadi seperti itu. Dan bisa juga menetas lebih lambat. Contoh masa penetasan untuk ayam 21 hari. Bila sampai dengan 21 hari belum menetas, maka berarti suhu ataupun temperatur di dalam inkubatornya kurang panas, sehingga kita harus menaikkan settingan temperaturnya jadi agar lebih panas. Kenapa? Karena ya mungkin tadi ya dengan temperatur yang rendah ya, sehingga cangkang telurnya ini ya mungkin sulit untuk dipecahkan oleh embrio ataupun calon anakan daripada ayam itu sendiri. Jadi itu untuk settingan temperatur. Nah, selain daripada settingan temperatur, apalagi yang ada pada komponen mesin penetas telur ini, yaitu ini rak untuk menyusun telur-telur tadi ya. Jadi ini rak untuk menyusun telur. Nah, dengan ada di sini dinamo ya untuk memutar dengan sistem rak putar ya. Ya, kita ambil contoh. Nah, ini mati, kita nyalakan. Nah, maka ini akan bergerak ya dinamonya, kemudian akan memutar salah satu daripada bagian rak ini sehingga telur berputar. Nah, ini. Adapun yang sebelah sini ya, ini nanti digunakan untuk telur yang akan menetas. Nah, jadi ketika sudah kurang lebih 3 hari sebelum waktu penetasan, 2 atau 3 hari ya sebelum waktu penetasan, maka telur yang ada di tempat ini bisa kita pindahkan ke tempat di sebelahnya sampai dengan telur menetas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selain itu apalagi, nah di sini ada bak air ataupun ya tadi untuk mengatur kelembaban. Ya, kelembaban diatur dengan ini bak air yang ada di bawah telurnya ini. Nah, bak ini jangan sampai kosong ya. Artinya jangan sampai air yang ada di bak ini habis. Kenapa? Karena kalau kelembabannya kurang, juga akan mempengaruhi pada penetasan ya, keberhasilan penetasan telur ya. Jadi ya teman-teman sekalian, ya ini sebagai tips juga ya untuk teman-teman ya. Jadi dalam menetaskan telur menggunakan mesin tetas ya tentunya berbeda dengan menetaskan telur secara alami oleh induknya ya, karena kalau secara alami otomatis induknya secara naluri akan membolak-balik telur itu ya.
kemudian ya akan menyesuaikan suhu dan juga kelembabannya kan gitu ya. Berbeda dengan halnya menggunakan mesin tetas. Tentunya setelah telur-telur itu menetas, kan alat ini harus dibersihkan. Maka dari itu pada mesin penetas ini, agar memudahkan dalam proses pembersihannya, maka rak ini bisa dicabut ataupun dikeluarkan. Contohnya ya, ini kita matikan terlebih dahulu ya sambungan kabel ya ke dinamo, harus listriknya ke arah dinamo. Kemudian kita lepas kabel yang ada di sini. Nah, itu sudah terlepas, maka rak ini tinggal kita geser, kita cabut. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini bisa dilepas agar mudah untuk membersihkan sisa daripada cangkang-cangkang telurnya yang ada di sini ataupun kotoran ayam yang baru menetas tadi di OC-nya. Dan untuk membersihkan bagian dalam ini pun itu jauh lebih mudah. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya ini kita akan coba bagaimana memasukkan ya telur yang akan kita tetaskan. Nah, termasuk ya, tadi men-setting sudah ya, setting temperaturnya. Nah, ini telur-telur yang baru kita ambil ya dari tempat ayam bertelur. Mungkin kondisi telurnya sangat kotor, maka harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang seperti ini kan agak susah nih, maka harus menggunakan air hangat ya untuk membersihkannya. Nah, kita gunakan ya lap ataupun spons seperti ini, kita celupkan dalam air hangat, kemudian kita gosok-gosokkan pelan-pelan saja agar telur tidak pecah. Tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel ya di permukaan kulit telur ini. Kalau kondisi telur bersih, nah ini sebenarnya nggak perlu ya untuk membersihkan telur ya. Tapi berhubung ini telurnya kotor, maka ya mau nggak mau harus dibersihkan ya. Selain tadi khawatir ada kuman-kuman ya yang ada di permukaan telur ini. Lap ya perlahan saja, tidak perlu kencang-kencang ya. Nah, telurnya jadi bersih dan kita bersihkan semuanya ya telur yang ada. Sebenarnya telur ayam belung ya, jadi telur ayam belung yang akan kita tetaskan.
agar daya tetas telur maksimal, maka yang perlu kita perhatikan juga adalah fertilitas daripada telur tersebut ya. Karena kalau misalkan telur itu unfertile atau tidak dibuahi, maka itu telur tidak akan menetas ya, karena memang tidak ada proses pembuahan. Makanya kita harus pilih telur yang benar-benar fertil atau isi seperti itu. Karena kalau misalkan telur yang unfertile atau tidak dibuahi ya, betinanya tidak dibuahi atau tidak dikawini oleh bejantannya, maka telurnya itu unfertile atau tidak berisi embrio, sehingga tidak akan menetas ya, baik itu proses penetasan secara alami oleh induknya ataupun ya dilakukan dengan mesin penetas, itu tidak akan menetas. Kenapa? Karena telurnya tidak ada isinya. Nah, nanti setelah beberapa hari masuk ke dalam mesin penetas, juga agar hasil penetasan maksimal, kita bisa cek atau kita center di dalamnya apakah telur itu fertil atau infertil, ataupun ada embrionya, ada isinya ya. Alhamdulillah sejauh ini untuk telur-telur yang ditetaskan di Kurnia Mandiri Farm ya, dengan kondisi telur yang fertil ya, dengan mesin penetas ini, dengan settingan temperatur ya antara kisaran 37,7 derajat Celcius sampai dengan 38,2 derajat Celcius, itu keberhasilan kurang lebih 90% keberhasilan ya, tentunya dengan menjaga kelembaban udara yang ada, itu dengan bak kontrol air tadi ya, bak kontrol air dijaga agar tetap terisi air ya. Hanya harus sering dicek nih, setiap ya 3 hari sekali dicek apakah bak airnya sudah habis atau masih ada, karena itu nanti yang kontrol untuk kelembaban dalam mesin penetas sendiri. Selain menggunakan air hangat, teman-teman juga bisa menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan telur-telur ini agar ya kuman-kuman yang ada daripada permukaan telur ini bisa mati. Oke, untuk selanjutnya setelah tadi telur sudah dibersihkan, nah kita isi bak air ini dengan air ya sampai dengan penuh teman-teman. Kita isi sampai penuh, kurang lebih 2 gayung ya, 2 gayung untuk satu nampan ini terisi full penuh. Nah, bisa kita lihat ya. Oke, kemudian yang satunya diisi juga ya. Diisi sampai penuh. Oke, setelah terisi penuh,
duanya ya, bak airnya, maka kita tutup dulu, biarkan air yang ada di bak tadi menguap ya, agar kelembaban yang ada di dalam mesin penetas terbentuk. Nah, lebih bagus lagi agar prosesnya lebih cepat, bisa menggunakan air hangat ya teman-teman ya, air hangat. Nah, kurang lebih kita diamkan selama 2 jam sebelum telur dimasukkan. Oke, setelah 2 jam tadi kita biarkan ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan telur-telurnya tadi ya, yang sudah dibersihkan. Kita taruh, kita letakkan di dalam raknya. Nah, usahakan karena ini telurnya sedikit, maka usahakan telur diletakkan di dekat sensor suhunya ini ya. Agar apa? Agar suhu yang terbaca di ini indikasi temperatur ini ya, ini menunjukkan suhu di sekitar telur ya. Jadi seperti itu. Kita masukkan. Oke. Oke, kita masukkan seperti ini. Telurnya sudah, ini ada kurang lebih ya 11 telur. Oke. Nah ini kita nyalakan untuk dinamo pemutarnya ini. Kita nyalakan. Nah, ini nyala. Maka telur yang ada di sini pun akan ikut berputar secara perlahan. Dan dinamo ini akan berputar atau nyala selama 10 detik ya, kurang lebih 10 detik, dan akan mati, kemudian akan menyala lagi setiap 2 jam sekali. 2 jam sekali. Jadi sudah disetting ya, sudah disetting dan sudah setting pabrikan, nyala selama 10 detik kurang lebih, dan juga akan mati, kemudian akan menyala kembali setiap 2 jam ya. Nah, sekarang sudah mati nih ya. Nah, sudah mati. Nah, nanti setiap 2 jam sekali akan menyala kembali dan telur akan berputar ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang membedakan dengan mesin penetas telur yang manual. Kalau mesin penetas telur manual, nah itu harus dibantu oleh kita, itu dengan tangan, dengan cara dibalik-balikan seperti ini. Itu seperti ini ya, dibalik-balikan gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa harus dibalik kan gitu ya? Karena sebenarnya tujuan untuk membulak-balikan telur ini, yang pertama adalah agar temperatur ataupun telur ini mendapatkan panas yang merata di semua permukaan telurnya. Yang keduanya juga agar embrio nanti kalau sudah jadi, yang ada di dalam telur ini tidak nempel di kulitnya, sehingga ketika sudah waktunya untuk menetas, yang ada malah embrionya mati. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Setelah semua telur sudah masuk, kita tutup. Nah, dan untuk mesin tetas ini ya kita simpan di tempat yang ya tidak terkena sinar matahari langsung ya, dan juga tidak terkena angin kencang ya. Kenapa? Karena kalau terkena angin kencang, maka suhu yang ada di dalam mesin penetas telur ini ya nanti akan cepat turun ya, akan rendah, dan juga mempengaruhi kelembaban udara yang ada di dalamnya. Oke, itu saja teman-teman. Oh ya, satu lagi. Nah, untuk mesin penetas ini kan menggunakan ya, listrik ya, dengan pemanas tadi lampu pijar 5 watt ya, sebanyak 5 ya, sebanyak 4 ya, 5 watt sebanyak 5 buah. Nah, kalau misalkan kondisi mati listrik, otomatis kan tidak ada sumber panas ya dalam mesin tetas ini.
Kemudian bagaimana caranya? Nah, di sini ada plat ya. Nah, di sini ada plat kaleng. Nah, di sini nanti kita di bawahnya harus dibantu dengan menggunakan lilin ya. Jadi kita coba lihat ya. Nah, di sini di bagian paling bawah kita taruh lilin ya. Kemudian lilin itu dinyalakan. Nah, di bagian bawahnya di sini agar ya mengenai plat yang ada di bawah sini, sehingga nanti kan panasnya akan masuk ke dalam. Nah, dan dikontrol oleh temperatur ya biasa ya, temperatur yang air raksa. Nah, itu untuk kontrolnya. Kalau misalkan temperatur yang ada di dalam ini sudah mencapai 38, maka lilinnya harus dimatikan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, demikian informasi tentang bagaimana cara menetaskan telur ayam menggunakan mesin penetas telur. Nah, untuk teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menonton video di channel ini. Jika informasi yang didapat dari video ini bermanfaat, jangan lupa share dan juga like video ini, share ke teman-teman yang lainnya sebanyak-banyaknya agar informasi ini bisa tersebar luas. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Kurnia Madripan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.